Baik, perkenalkan nama saya Daud Iwan Tanati dengan NIM 20 2003 104 4007, program studi ilmu pemerintahan, mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Mari saksikan terus video-video yang akan ditampilkan dalam slide. Yang pertama, jelaskan pengertian perubahan dari para ahli. 1. Neotext William F. Opgran. Dalam teorinya, Opgran menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan inventarial. Fokusnya ialah pengaruh besar untuk material terhadap unsur material. 2. English Davis. Davis mengenalkan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat perubahan. 3. Samuel Komini. Perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam proses kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Baik, yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan. Perubahan yang pertama adalah evolusi. Jenis perubahan sosial yang pertama yakni perubahan lambat atau evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. 2. Perubahan cepat atau revolusi. Jenis perubahan sosial selanjutnya selain terjadi secara lambat, ada juga yang terjadi secara cepat atau revolusi. 3. Perubahan kecil. Jenis perubahan sosial berikut yakni ada perubahan kecil. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi namun untuk struktur sosial tidak membawa pengaruh dalam berarti bagi masyarakat. 4. Perubahan besar. Jenis perubahan sosial selanjutnya selain perubahan kecil ada juga perubahan besar. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri yang terjadi pada perubahan suatu masyarakat. Yang pertama, berkelanjutan. Manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada akan mengalami perubahan baik secara cepat maupun lambat. Hal ini dapat pasti terjadi dan akan terus berkembang. 2. Imitatif atau bisa disebut menyeluruh. Jika ada perubahan dilakukan oleh suatu kelompok sosial maka akan diikuti oleh kelompok sosial lainnya. 3. Hubungan timbal balik. Perubahan sosial tidak hanya terbatas pada hubungan material atau imaterial saja, tetapi bisa terjadi pada keduanya. 4. Disorganisasi sementara. Disorganisasi adalah kondisi tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga tertentu. 5. Terjadinya di mana-mana. Perubahan sosial bisa terjadi di mana saja, melalui masyarakat desa sampai masyarakat kota. Hanya mungkin tingkat perubahan yang berbeda antara suatu tempat dengan tempat lain. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari pandangan klasik, equilibrium, konflik, dan modernisasi. Teori pertama, teori konflik, memandang konflik yang terjadi antara kelompok antara kelas sosial merupakan sumber paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Augustin Comet menyatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara evolusi melalui suatu tahapan perubahan pemikiran manusia. 3. Equilibrium atau dalam pandangan bahasa Indonesia adalah keseimbangan pasar, merupakan fenomena yang terjadi sebagai akibat kekuatan pemerintahan penawaran yang mampu menjaga pasar. 4. Modernisasi, proses perubahan yang melalui dari cara tradisional berubah ke cara yang lebih maju. 5. Kemukakan pendapat individu yang terjadi di lingkungan masyarakat. 5. Tahapan masyarakat modern. 5. Secara umum jenis masyarakat dibagi dalam dua, yaitu tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional sendiri merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat, sedangkan masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terkait dengan adat istiadat.
Baik, terima kasih.